Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang yang berbuat baik. Kaidah Quran 7. Kaidah Quran kali ini membahas jangan menyalahkan orang yang berbuat baik. Allah berfirman. Garis bawah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah 91. Ayat ini merupakan salah satu kaidah penting dari kaidah-kaidah dalam interaksi sosial antar sesama, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks penjelasan mengenai golongan-golongan yang meminta uzur tidak ikut berjihad pada peperangan Tabuk. Di antara mereka ada yang diberi izin dan ada pula yang tidak diberi izin. Allah berfirman. 90. Garis bawah. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Baswi agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad, sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. 91. Garis bawah. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Garis bawah. 92. Garis bawah. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Garis bawah. 93. Garis bawah. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan, hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Garis bawah. Quran Surat At-Taubah 90-93. Makna ayat secara umum yaitu tidak berdosa bagi orang-orang yang memiliki uzur yang benar seperti kelemahan pada badan, sakit, atau tidak memiliki perbekalan untuk tidak ikut berperang dengan syarat mereka jujur dan ikhlas dalam hal itu baik dalam hati mereka maupun dalam ucapan mereka di mana mereka juga tidak menyebarkan berita yang dapat menakut-nakuti kaum muslimin yang lain. Tidak menghalangi orang lain untuk ikut serta mereka berbuat baik. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil dari sebuah kaidah penting dalam banyak bab fikih di mana mereka mengatakan, barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain baik terkait dengan dirinya, hartanya ataupun yang semisal, kemudian dari perbuatan baiknya itu timbul kekurangan atau kerusakan maka dia tidak mengganti karena dia telah berbuat baik. Dari ayat ini pula para ulama mengatakan bahwa jika ada seorang yang berbuat kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada ketaatan, memberikan manfaat kepada orang lain, lalu dalam suatu waktu dia berbuat kesalahan maka kesalahannya sangat layak untuk dimaafkan. Jangan kemudian hanya karena satu kesalahannya itu dia langsung diperlakukan layaknya seorang penjahat dan kebaikan-kebaikannya selama ini dilupakan. Karenanya Allah sangat murka kepada orang-orang yang mudah melupakan kebaikan hanya karena satu kesalahan. Seperti para istri yang buruk yang dengan mudahnya melupakan banyak kebaikan suaminya hanya lantaran satu kesalahan yang diperbuat suaminya. Rasulullah bersabda, aku pernah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur. Beliau ditanya, apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari 29. Contohnya praktek. Jika si fulan dititipi oleh temannya untuk menjaga sebuah barang, lalu ia letakkan barang tersebut pada tempat yang baik lalu dia jaga. Kemudian qadarullah barang tersebut jatuh dan rusak tanpa ia sengaja maka ia tidak diwajibkan mengganti barang titipan tersebut. Jangan menyalahkan. Dari Abu Hurairah berkata. Garis bawah. Ketika Rasulullah kembali dari perang Khaibar, beliau bergerak pada waktu malam hingga akhirnya beliau dihinggapi rasa kantuk. Beliau berhenti untuk beristirahat seraya bersabda kepada Bilal, jagalah kami pada malam ini. Bilal kemudian melaksanakan salat semampunya, sementara Rasulullah dan para sahabat lainnya tidur. Ketika waktu fajar telah dekat, Bilal menyandarkan dirinya pada kendaraannya menunggu waktu subuh.
Namun rasa kantuk menyerangnya hingga ia tertidur dalam keadaan menyandar pada kendaraannya. Ia dan juga para sahabatnya tidak terbangun hingga sinar matahari menyengat. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali bangun. Beliau lalu melompat dan berseru, "Wahai Bilal." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, Allah mengambil jiwaku sebagaimana telah mengambil jiwamu." Rasulullah bersabda, "Tuntunlah." Maka mereka pun menuntun kendaraan-kendaraan mereka beberapa saat. Kemudian Rasulullah berwudu dan memerintah Bilal untuk iqomah. Hingga Bilal pun mengumandangkan iqomah. Lalu beliau salat subuh bersama dengan mereka. Setelah Rasulullah selesai salat, beliau bersabda, "Barang siapa lupa melaksanakan salat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika mengingatnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Garis bawah. Hadis riwayat Ibnu Majah 697. Rasulullah tidak menyalahkan Bilal. Kisah Khalid bin Walid mundur ke Madinah pada peperangan Mu'tah. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahir Al-Minangkabawi.